Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Dan renungan harian hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Di dalam bacaan Injil kali ini, kita mendengarkan sebuah kisah yang sungguh luar biasa. Dan menariknya, Lukas tahu bagaimana menceritakan sebuah kisah dengan epik dan apik. Karena itu, saudari-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda sekalian untuk membaca kembali teks kitab suci pada hari ini, perlahan-perlahan, dan fokuskan pada Tuhan Yesus, apa yang sedang Dia lakukan, siapa yang Dia jumpai, di mana dan bagaimana Dia melakukan tindakan-tindakannya. Maka baik kalau Anda saat ini mempause sebentar untuk membaca teks kitab suci dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17 ini. Baik, saudari-saudari yang terkasih, tadi kalau kita sudah membaca teks kitab suci dari Injil Lukas ini, kita kemudian melihat bagaimana Tuhan Yesus itu berjumpa dengan dua sosok. Yang pertama, anak sulung dari seorang janda yang telah meninggal. Dan yang kedua jelas, ibundanya, yaitu seorang janda yang kehilangan anak sulungnya. Yang menarik, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menjumpai dua pribadi ini. Tuhan Yesus menjumpai anak yang sudah mati ini, dan ternyata kematian itu tidak menghalangi sabdanya itu untuk dapat didengarkan oleh sang putra sulung ini. Dan ternyata dari sini, saudara-saudari yang terkasih, betapa besar, betapa hebatnya sabda Allah itu sehingga bisa menembus kematian. Dan kita tahu di bagian Injil yang lain, kemudian kita juga mendengar bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur ternyata juga dapat dibangkitkan, dan kematian tidak menghalangi pendengaran seseorang yang hendak dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita mengetahui betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Sabdanya bukan hanya mampu menyemangati seseorang yang sudah kehilangan harapan. Sabdanya bukan hanya mampu mengusir setan-setan, tapi bahkan sabdanya mampu menghidupkan. Sabdanya menghidupkan seseorang dari kematian. Lantas bagaimana dengan kita? Masihkah kita ragu akan Tuhan Yesus, akan aneka sabda Tuhan yang sudah tertulis di dalam Injil? Apakah kita masih ragu bahwa Tuhan pun mampu membangkitkan kita dari kematian-kematian kecil kita? Yang lebih menarik, saudari-saudari yang terkasih, bagaimana Tuhan Yesus menjumpai ibunda dari sang putra sulung ini, sang janda. Tuhan Yesus datang, menghampiri, dan mengatakan, "Jangan menangis." Dan pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus membangkitkan anaknya, Tuhan Yesus menyerahkan putranya kepada sang janda. Dan itu semua dilakukan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melihat sang janda itu dengan tatapan yang penuh belas kasihan. Mengapa? Karena putra tunggal dari seorang janda adalah seluruh kehidupannya bagi orang Yahudi pada waktu itu. Maka, saudari-saudari yang terkasih, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan Yesus yang bukan hanya mampu menyembuhkan,
tapi juga memiliki belas kasihan, kemaharahiman yang luar biasa bagi kita semua. Namun, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mencermati bacaan pada hari ini, ada dua kata yang juga indah sebagai detail yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, kisah ini terjadi di Nain. Dan sebenarnya Nain, kata Nain itu memiliki arti enak dipandang, enak didengar. Dan sebenarnya semakin kita mendengarkan kisah ini berulang kali, kisah ini semakin enak didengar. Mengapa? Karena kisah ini bercerita tentang Tuhan yang kita imani, yang memiliki belas kasih yang besar. Tidak hanya itu, penyelamatan ini, pembangkitan atas kematian ini terjadi di pintu gerbang kota. Pintu gerbang kota pada waktu itu memiliki makna yang sangat mendalam, karena di tempat itulah banyak orang mengadu kepada pembesar-pembesar untuk mendapatkan keadilan. Dan hari ini kita mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa. Bukan orang datang mengadu kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang datang memberikan kehidupan, memberikan harapan kepada orang yang sedang putus asa. Karena itulah kisah ini semakin enak didengar. Dan pertanyaan bagi kita semua, apakah kita juga memiliki kisah yang sama dalam kehidupan ini, di mana Tuhan datang menjumpai kehidupan kita dan kemudian menghidupkan kita dari kematian-kematian kecil kita, sehingga kita pun memiliki kisah-kisah Nain yang kemudian menjadi pengingat bagi kita agar tak pernah melupakan betapa besarnya rahmat Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.